Halo, Halo, kembali lagi. Udah lama banget kita ketemu lagi di ruang diskusi. santai. Nah, hari ini kita spesial banget karena kebetulan kita itu tempatnya nggak di Zoom ya. Iya, Karena kita ketemu kemarin kita onsite selalu di Zoom, kita di onsite dan kita ada di Perpustakaan Taman Ismail Ismail Marzuki. Marzuki. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu atau mungkin nggak tahu, nah si perpustakaan dulunya Taman Ismail Marzuki ini emang adanya planetarium. Ada beberapa tempat lalu direvitalisasi oleh pemerintah dan jadi tempat sebagus ini. Nanti kita bakal ngasih lihat juga sedikit area-areanya, masukin ke video kali ya biar Iya, seru. boleh banget. Nah, tapi sebenarnya tujuan kita kali ini apa nih, Saf? Jadi tujuan kita kali ini tuh mau membahas topik yang penting terkait dengan SDGs, Hmm? yaitu singkatan dari Sustainable Development Development goals. Goals. Nah, hari ini kita akan mengaitkan topik dari pada poin 4 daripada Hmm? SDG, yaitu tentang pendidikan berkualitas. Betul. Nah, sebenarnya apa goals-nya sendiri itu ada banyak banget, ada 17 Iya. dan kalau misalkan mungkin yang nonton pengen tahu bisa cek di mana, bisa cek di sdgs.bappenas.go.id. Jadi nanti di situ teman-teman bisa ngeliat goals yang dimiliki nih sama Indonesia dan negara-negara lain tuh apa aja. Jadi bisa cek di situ. Namun salah satu yang mau kita bahas hari ini adalah tentang nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas Iya, gitu. mungkin Kak Vinka boleh jelasin juga ya apa sih dari topik SDGs itu sendiri hari ini? Oke, sebenarnya tuh topiknya cukup menarik, yaitu tentang pendidikan berkualitas. Kita mau ngebahas nih nanti, lebih ke ngobrol-ngobrol santai aja, tentang dinamika anak berprestasi dan perundungan gitu. Iya, Karena sebenarnya dengan adanya goals ini, target ini gitu, kita bukan di sini nggak bukan tipe yang nanti akan memberikan kritik, saran segala macam, tapi lebih kita sharing apa yang pernah kita alami, bagaimana kita proses pencapaian pendidikan itu juga. Karena pun juga kita di sini sebagai mahasiswa karyawan juga kan, dan dulunya kita juga pernah sekolah juga gitu kan. Plus bagaimana nanti kita bisa menyampaikan apakah kita ada harapan iya betul gitu sekali. sih. Ya, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga kita bisa memberikan kayak wawasan atau pandangan yang luas terkait dengan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Kita ngambil contoh poin yang ada di Indonesia saat ini, bagaimana langkah-langkah yang mungkin bukan mungkin kita tidak akan mengambil langkah-langkah, cuma ya kita tadi akan sharing, kemudian mungkin banyak membuka Wawasan wawasan baru ya lah. baru gitu. Oke, mungkin kita mulai dulu tentang isu pendidikan dan juga pendidikan anak berprestasi, lalu perundungan gitu kan. Kita mulai dari yang core-nya dulu nih, dari kita masing-masing. Pernah nggak mengalami yang namanya dirundung? Ada sih cerita. Jadi pada waktu itu tuh aku sendiri konteksnya uh, kan pindah-pindah sekolah, sempat Mm-mm. pindah-pindah sekolah. Jadi bukan dalam arti karena satu hal perundungan itu tadi, jadi Mm-mm. pindah-pindah sekolah. Jadi dulu tuh pengalaman waktu SD, dulu tuh aku sempat pindah dari Bali ke Jawa. Mm-mm. Nah itu tuh kalau bisa dibilang dari sekolah swasta, terus akhirnya aku memilih ke sekolah negeri gitu kan. Dimana pada saat aku pindah di kelas 4 itu aku banyak mengalami hal-hal yang mungkin nggak diharapkan gitu kan. Dimana kayak aku berharapnya dengan aku pindah dapat lingkungan yang mungkin lebih positif, bahkan lingkungan yang lebih baik. Tapi Mm. nyatanya pada saat itu aku kena nih dampak daripada perundungan gitu. Oh. Jadi Bentar, sorry potong. Tapi alasannya pertama kali dulu yang milih sekolah dari swasta ke negeri itu udah Seva sendiri atau orang tua atau gimana? itu aku sendiri Oh karena iya. ya jadi dulu tuh pengennya kan aku udah pernah nih sekolah di swasta, jadi pengen dulu kan kayak kesannya sekolah negeri tuh kayak hits gitu lah ya, jadi bisa kita bilang gitu ya. Jadi kayak sekolah, kalau kita sekolah di negeri tuh keren gitu, jadi Uh, akhirnya aku pilih ke orang tua untuk pindahin aku sekolah ke negeri aja kalau pada saat itu gitu. oh, oke. Okay. Nah pada saat itu ya ini bukan dalam arti sombong atau aku Mm-mm. merasa sangat berprestasi, cuma pada saat itu aku ngerasa dengan aku pindah, aku tuh mengalami kayak aku dengan nilai aku besar, terus
dulu tuh sempat pernah karena aku anak pindahan ya, jadi susah perlu beradaptasi dengan bahasa daerah. Nah, itu tuh aku nggak bisa bahasa daerah secepat itu kan. Jadi teman-teman tuh gara-gara aku nggak bisa bahasa daerah itu, selalu bicara bahasa Indonesia, mereka tuh selalu menjauh. Nah, itu kan juga bentuk perundungan dalam bentuk kayak ya termasuknya verbal juga lah ya, kita bisa bilang begitu. Terus kalau misalnya aku dapat peringkat di kelas itu juga aku dijauhin. Terus sempat juga kayak aku ditunjuk untuk ekstrakurikuler drum band waktu itu. Nah, aku dipilih sebagai mayoret lah ya istilahnya, yang paling ini di sekolah pada saat itu. Nah, itu aku dijauhi. Jadi kayak kok lingkungannya seperti ini, jadi lumayan kaget juga sih, karena pada saat aku sekolah di Bali tuh nggak pernah ngalamin hal-hal kayak Oh, di Bali malah nggak ada. Iya, nggak ada sama sekali. Jadi lumayan kaget sih kok lingkungannya seperti ini. Beda. Kok beda, betul. Padahal ekspektasinya pengennya tuh lebih dapat pengalaman yang lebih positif, maksudnya yang lebih seru, Lebih seru. gitu kan. Kalau di tempatku dulu, aku besar lahir di Jakarta. Kalau kita tuh malah pemikirannya, kalau dulu ya pas zaman-zamanku tuh swasta tuh lebih keren. Oh, Karena swasta ya otomatis lebih mahal, seragamnya lebih lebih bagus, bagus, betul. terus sekolahnya tuh biasanya lebih bagus karena kan lebih mahal kan. Jadi lapangan basketnya lebih keren, kantinnya lebih bagus, Secara ada fasilitas AC, ya. fasilitasnya lebih bagus gitu-gitu kan. Terus punya mobil banyak segala macam. Jadi kita tuh juga yang kadang tuh negeri pengen ke swasta tapi nggak bisa karena mahal Iya, gitu kan. Tapi akhirnya ya udahlah masuk negeri kayak gitu. Kalau aku untungnya sih di sekolah tentang menjadi anak berprestasi dirundung gitu-gitu, untungnya tidak merasakan gitu. Cuman rasanya itu malah kalau aku pada saat lagi kerja itu adalah kalau ada satu dulu di kantor lama, kalau ada satu anak yang berprestasi dan dia ambisius, lalu dia menunjukkan ambis-ambisnya ini nih gitu kan, dia tuh sebenarnya nggak dijauhin gitu, tapi lebih kayak diomongin di belakang gitu, digodain, diceng-cengin lah, digosipin bahasanya. lah Iya, ya. kayak, Gitu. oh ini mah si paling ambis gitu kan, ini mah si paling ini gitu. Tapi ya memang pada faktanya dia itu mendapatkan apa ya, prestasi dia sekarang ya memang karena dia ambisius dan dia memang berisi gitu, jadi nggak cuma model model tenar doang, tapi memang dia tuh bertalenta gitu, jadinya memang semuanya tuh berjalan. Mungkin ya dia tahu cara untuk mendapatkannya tuh seperti apa secara natural gitu. Iya. Cuman memang kalau sisi apa ya, efek sampingnya ya adalah orang-orang tuh yang nggak happy gitu ngelihatnya. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari cerita Kak Vinka, terus pengalaman pribadi aku tadi juga, itu sebenarnya nggak ada faktor khusus apa sih yang menyebabkan orang si perundung ini tuh pengen ini kan, paling kayak mereka itu ya mungkin ada sih kayak iri atau Mungkin banyak waktu luang kali ya. iya, Jadi lebih ke bawah. bingung ngapain, kayak aku nggak suka sama dia gitu. Dia Iya. beda, mungkin karena beda kali ya. Iya, biasanya kan kalau Kak Vinka pernah dengar, maksudnya ada jadi aku pernah sempat baca artikel di mana kayak sekolah itu ternyata memang ini bukan karena pengalaman pribadi, cuma aku sempat baca artikel karena si anak negeri itu memang lebih rentan terhadap bully daripada sekolah swasta gitu, Kak Vinka. Jadi ada memang beberapa survei yang menunjukkan bahwa karena mungkin dari lingkungan sosial dari keluarga atau mungkin dari segi ekonomi mereka yang kurang ini, jadi mungkin itu juga bisa menjadikan faktor-faktor anak-anak tersebut melakukan hal-hal seperti itu gitu. Karena kan Benar-benar. sebenarnya kita nggak bisa patokin bully itu apa. Ada juga kayak yang di perkotaan nih, itu lebih kayak nggak ke expose, mereka mungkin lebih cenderung ke verbal, tapi ternyata ada juga yang bilang kalau misalnya di sekolah negeri itu sampai dengan kayak kekerasan segala macam itu tuh ada juga, cuma ini bukan menjadi apa ya, kayak stigma gitu kali iya, ya. ini mungkin dari stigma masyarakat ya, jadi bukan yang untuk apa namanya patokan jadi semua orang bahwa negeri ini lebih cenderung ini, enggak juga. Jadi bullying itu bisa terjadi di mana aja, kepada siapa aja. Betul. Kayak gitu. Bukan berarti kayak kalau misalkan kita tuh sering terpaparnya di media sosial atau mungkin di hiburan TV, yang dibully itu biasanya si jelek
si Iya, miskin sama si jelek, si miskin sama si Cooper. iya si Cooper Iya betul. kan? Kutu buku Kutu buku gitu. biasanya gitu. Karena sebenarnya yang orang yang kena bully itu nggak melulu mereka semua gitu. Bisa jadi yang cantik, yang ganteng bisa dirundung, bisa dilecehkan. Hmm, Terus yang berprestasi dia juga mungkin karena dia berbeda, yang lainnya anak-anaknya malas, dia yang rajin sendiri, iya, dianya yang malah nggak disukain kayak betul, gitu. betul. Pasti pernah dong. Kalau aku sih pernah ya, kayak satu kelas tiba-tiba ada satu anak duduk paling depan ingetin sama gurunya, bukan ada PR nggak dikumpulin, jujur kita bete. Oh iya betul betul. Kayak, Jadi dia merasa tertinggal gitu nggak sih? iya, Ya karena dia merasa belum, akhirnya berusaha kayak menyalahkan si anak-anak yang yang rajin rajin ini ini kayak gitu, betul. kayak gitu. Terus habis itu apa ya, jadi emang tidak bisa dipungkiri itu semua tuh bisa terjadi kepada siapapun gitu. Dan memang apa ya, hubungannya dengan SDG ini, bagaimana pendidikan berkualitas itu sebenarnya tidak melulu tentang em, mereka Akademiknya enggak ya? akademik gitu kan, ataupun terhadap lingkungan kaum inklusi, ataupun mereka yang bagaimana tidak memandang gendernya, baik itu perempuan dan laki-laki harus mendapatkan pendidikan yang sama, Iya setara. lalu setara juga dari usianya, berapapun usianya. Kalau memang serius untuk mengambil pendidikan, ya harus mendapatkan kualitas yang baik juga dan perlakuan yang sama. Iya, saya setuju sih tapi jadi sebenarnya kalau tadi kita bahas faktor-faktor mungkin yang bisa terjadi juga sebenarnya dampaknya ini juga sangat apa ya mungkin bahaya juga ya karena kan Mm-mm. kalau anak-anak dibully nih kayak misalnya aku gitu itu tuh sempat trauma sih Kak Vinka Mm. jadi kayak jadi suka takut masuk sekolah atau kayak takut nanti di kelas seperti apa akan ada apa gitu-gitu jadi lumayan banget tuh ke mentalitas kita jadi sebagai siswa gitu. Jadi kan kita pengennya sekolah itu ya aman, terus Mm-mm. juga ya inklusif kita semua setara atau gimana gitu. Adil lah diperlakukan Mm-mm. adil nih. Jadi ya itu dampaknya sangat kuat banget buat anak-anaknya rentan sama pembulian tersebut atau perundungan ya Benar-benar. gitu. Selain itu juga pastinya mereka pasti akan ada penurunan tingkat Iya, pengen itu pasti belajar sih. gitu. Karena mereka udah ngerasanya udah nggak ada semangat lagi dari Iya, faktor tadi, udah takut. Terus habis itu mereka udah males ke sekolah, kayak mereka pikir ngapain sekolah. Ke sekolah iya, juga ujung-ujungnya nanti malah diledekin, iya, dijauhin, nggak punya temen. Padahal momen sekolah itu kan momen seru gitu kan. Kita iya, main bareng, terus kita belajar gitu kan. Ada pusing ngerjain PR-nya. betul. Tapi aktivitas istirahat, ketemu teman itu kan aktivitas yang menyenangkan, Iya, membuat seharusnya ya. iya, membuat memori masa kecil kita gitu kan. Iya, Tapi betul. jadinya sayang sekali karena adanya itu malah jadinya rasanya tuh pengalamannya semuanya negatif gitu. Iya, Bahkan sampai ada pun, kalau kita pernah sering baca berita juga artikel, sampai ada orang yang akhirnya nggak mau sekolah, atau mungkin ujung-ujungnya mereka malah mengakhiri hidup mereka karena mereka ngerasa tertekan gitu kan. iya betul. Jadi jangan sampai itu tuh terjadi terus-menerus di sini gitu. Iya, tekanan secara sosial, tekanan secara mungkin dari keluarga juga mereka ditekan oleh orang tua mereka ya. Mungkin karena harus mengejar prestasi atau segala Benar. macam. Itu bisa juga jadi faktor-faktor yang sangat inilah gitu. Terus paling fatalnya tadi kalau misalnya sampai meninggal mungkin level dasarnya mereka sampai berhenti sekolah itu kan sayang Ya, banget itu gitu. sayang banget sih. Apalagi kalau sampai pindah-pindah sekolah itu kan Ya, juga lumayan ya. capek, adaptasi tuh capek Betul guys. betul. Iya itu sih. Ya kalau kaitannya sama SDG tadi kan paling ya gimana cara sekarang ke depannya itu pendidikan supaya lebih ke inklusif, gimana sih pendidikan itu ke depannya lebih setara. Harapannya ya semoga nanti guru-guru itu bisa lebih apa ya menekankan kepada mungkin mereka kan punya sistem guru BK atau gimana Ya, gitu kan konseling gitu ya. konseling jadi untuk mengolah empati atau emosi mereka juga bisa langsung di ini ke guru BK mereka gitu. Iya. Dan menurutku juga semua apa ya, anak-anak itu selain kenapa harus diperlakukan dengan sama, supaya mereka juga merasa bahwa mereka itu berada di suatu tempat yang sama. Jadi mereka tidak merasa superior. Betul betul. Kalau mereka ngerasa superior kayak, oh aku nih misalkan anaknya kepala sekolah atau apa, lalu mereka menjadi seenaknya segala macam, nah itu efeknya juga negatif gitu. Dan misalkan gitu hal itu tidak bisa kita pungkiri terjadi juga, ya harapannya si murid ini yang melakukan aksi tersebut
harus bisa diberikan sanksi yang memang seharusnya, apakah itu bimbingan atau mungkin dia diskorsing apa, supaya ada efek jera dan dia ada rasa bahwa melakukan hal perundungan itu salah, Iya. kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya kayak gitu kan ada peran ya daripada Benar. guru, siswa dan orang tua Betul, sendiri. orang tuanya Gitu. juga. Itu sangat penting banget sih. Itu sih Menarik banget ya. menarik banget sih. Kita nextnya ada pembahasan lagi nggak ya? Ada pembahasan lagi yang lebih seru. Jadi ini akan bersambung ke topik kita selanjutnya. Masih tentang pendidikan ya, Iya, karena pendidikan menurut kami tuh seru banget. seru banget dan masih banyak banget yang perlu kita kutip di sini. Oke, kalau begitu sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye bye. Terima kasih.